ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Kasih yang menggerakkan persaudaraan itu diambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Ada kata kunci di situ, menyucikan, kata menyucikan. Karena kamu telah menyucikan dirimu. Kata dalam bahasa asli disebut dengan kata haknitso. Artinya kata menyucikan ini, kamu telah dimurnikan, kamu telah dibasuh. Yesus lahir ini karena manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Nubuat tentang Yesus, Yesaya pasal 7 ayat 14, Allah sendiri yang akan memberikan kamu tanda, seorang perempuan akan
menyucikan itu hak nitso. Melalui kelahirannya kita dimandikan, kita dimurnikan, kita dibasuh. Orang yang lahir baru, orang yang sudah dibasuh, sudah dimandikan, yang bisa menerapkan agape, kasih persaudaraan. Yang setuju katakan amin. Orang di luar Yesus tidak lahir baru, tidak dimurnikan, tidak dimandikan, tidak dibasuh, tidak akan pernah mau melaksanakan, tidak akan pernah mau menerapkan, tidak akan pernah kasih agape, kasih Tuhan saja tidak akan mungkin. Orang di luar yang tidak lahir baru. Kata hak nitso tadi, Yesus lahir untuk kita dimurnikan, untuk diampuni, dibasuh. Kelahirannya. Saya kemarin waktu tadi malam khotbah di KKR di Unurunggoy, saya bilang Natalin berbicara tentang sebuah mujizat. Amin. Paskah tidak akan mungkin terjadi kalau Yesus itu tidak lahir. Amin. Kata hak nitso itu dalam bahasa Yunani terbantu sekali. Kamu telah menyucikan dirimu, kamu telah dibasuh. Amin. Melalui kelahirannya gereja, umat manusia yang di Taman Eden yang hancur, setan hancurkan, kita dibawa itu dekat dengan Tuhan. Amin. Kita diperdamaikan. Amin. Orang yang sudah lahir baru, yang menerima Yesus, yang bisa berdamai dengan saudaranya. Musuh sekalipun dia akan berdamai. Karena apa? Dia sudah dimandikan. Amin. Hak nitso. Dia sudah berdamai dengan Allah, dan dia akan berdamai dengan sesama. Amin. Ada yang musuh malam ini, Alkitab bilang begini, ampuni musuhmu. Amin. Ya, kata hak nitso. Natal ini bicara tentang sebuah mujizat. Allah tidak pernah, kita katakan begini, dia mencobai Maryam seperti kelinci percobaan. Pertama begini dah hamil, kedua dah hamil. Tidak ada Allah ceritakan itu. Ketika Maryam mengandung dari Roh, Yesaya pasal 7 ayat 14 nubuatkan bahwa Immanuel akan lahir 700 tahun kemudian. Dari Maliaki ke Maki 400 tahun baru Yesus lahir. Orang Israel berpikir Allah sudah melupakan kami, Allah sudah meninggalkan kami, Allah telah membuang kami. Malam ini dengar keluarga besar, Allah tidak pernah meninggalkan kamu. Amin. Dari Maliaki ke Maki 400 tahun orang Israel berpikir kami telah dilupakan dan kami telah dibuang. Lalu Yesus lahir, Immanuel datang. Allah kita bukan Allah yang gagal. Amin. Pertanyaannya, kenapa Yesus kita rayakan? Siapakah dia? Saya di beberapa Natal saya katakan begini, seorang tokoh hebat, ketika dia mati cerita tentang kehebatannya hanya habis dikubur. Tapi Yesus hari ini masih kita ceritakan. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Siapakah dia? Dia Tuhan atas suku ini. Semua orang harus percaya. Amin. Seorang tokoh hebat ketika dia mati, Muhammad hari ini ceritanya hanya habis dikubur. Mahatma Gandhi mati, ceritanya hanya habis dikubur. Tapi Yesus mati bangkit naik ke surga, akan datang, ceritanya tetap kita ceritakan sampai kekekalan. Makanya kalau LPMI bilang begini, dia tokoh terbesar sepanjang masa, setuju. Amin. Dia Tuhan yang hebat, dia pemimpin yang hebat. Dia datang untuk memandikan gerejanya, dia datang untuk memandikan umatnya yang terbuang sejak kapan? Sejak taman ini dihancurkan. Roma 3:23 berkata, tapi semua orang telah jatuh ke dalam dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Dia datang untuk memandikan, menyucikan, membasuh manusia yang jauh. Dia bawa kehadirannya.
sesungguhnya. Natal itu terjadi penebusan sebenarnya. Dimulai dari kandungan Maria. Natal itu bicara tentang kemahahebatan Tuhan, kemahadahsyatan Allah. Allah tidak pernah mencoba-coba menjadikan seorang Maria wanita itu jadi kelinci percobaan. Tidak ada cerita. Hari ini Ron White yang sedang melakukan penelitian tentang darah Yesus yang telah ditemukan. Tabut perjanjian yang telah hilang lama dari orang Israel, lalu di bawah salib Yesus, tabut itu ditemukan oleh orang Israel. Profesor Dr. Ron White, waktu dia lihat di atas tabut itu, tutup tabut itu ada darah yang sudah mengering. Lalu Ron White berkata, dan dia ambil cungkil darah ini, lalu dia bawa ke laboratorium Yahudi. Tolong periksa darah ini darahnya siapa? Orang di laboratorium Yahudi berkata begini, semua darah itu sama, untuk apa kami mau periksa? Tapi Profesor Dr. Ron White berkata, tolong periksa untuk hasil penelitian saya. Dia seorang peneliti Amerika berdarah Yahudi. Saudara, waktu mereka lakukan penelitian yang menggemparkan orang Yahudi hari ini, kromosom darah itu kromosom dari mama. Kalau manusia kita seluruhnya, orang dari benua Asia, Afrika, Amerika, Australia, atau benua Asia, 5 benua ini kromosom darah kita semua sama. Kromosom mama 23, kromosom dari bapak 23, X dan Y biasanya. Itu 23. Ini ilmu kedokteran yang saya jelaskan. 23 jadi 46 kromosom darah manusia. Entah kita dari benua apa saja. Tapi kalau kromosom darah itu kalau kurang, anak bisa lahir cacat. Kromosom darah itu kalau kurang, anak itu bisa gugur dari kandungan mamanya. Saudara tahu, yang menggemparkan orang Yahudi, kromosom darah Yesus itu, darah mamanya Maria benar 23, tapi darah ayah hanya 1. Berarti dia lahir benar-benar dari roh. Amin. Amin. Kromosom darah itu hanya 24. 23 mama mewakili darah ayah hanya 1. Di sana dengar, Yesus itu Allah. Amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kromosom darahnya hanya 24. Dia gugur, dia cacat. Dia Allah yang menaklukkan bumi. Amin. Amin. Makanya layak kita ceritakan tentang kehebatannya. Layak kita rayakan tentang kedahsyatan. Natal perlu dirayakan, kalau perlu Natal dari Januari sampai Desember kita rayakan. Agar orang jangan baku marah, baku musuh. Jual tanah marah, tidak bagi uang marah. Orang datang ganggu Oslo dengan parah. Kalau boleh Natal kita rayakan dari Januari sampai Desember. Tentu ya. Natal itu di mana damai terjadi sebenarnya Natal sebenarnya. Jadi Natal hanya bukan bulan Desember, kapan saja bisa dirayakan. Natal itu sebuah mujizat. Waktu engkau alami mujizat, engkau sedang mengalami Natal. Sebab itu pertolongan Tuhan yang hebat. Amin. Amin. Makanya kalau orang bilang begini, kok Desember kok tidak ada rasa Natal, mungkin hatimu yang salah. Saya kalau orang bilang Desember kok tidak rasa apa-apa, oh hatimu yang salah. Saya alami Natal setiap waktu, setiap bulan, setiap detik. Karena damainya sama. Kadang-kadang orang bilang begini, jangan ribut, ini Desember. Kekristenan kita, kadang-kadang kita ikut saudara kita sebelah. Hari Fitri, jadi jangan ribut. Damai-damai saja. Hari Fitri, kita Idul Fitri. Jangan berdamai Desember saja, damai kapan saja bisa. Amin. Kekristenan yang kaku sekali. Kalau hanya tunggu berdamai Desember. Padahal kapan saja kita bisa berdamai. Amin. Matius pasal 5 ayat 9 khotbah di bukit, Yesus bilang begini, berbahagialah orang-orang yang membawa damai, sebab mereka akan disebut anak-anak Allah. Sangat berbahagia, sangat bersukacita orang-orang yang membawa damai. Karena pekerjaan Yesus itu datang untuk mendamaikan umatnya dengan Bapaknya di sorga. Pendamaian itu salib tandanya.
Salib yang menjembatani pendamaian. Sebelum salib, Yesus harus lahir dari seorang rahim, seorang perempuan muda. Dan telah dinubuatkan tadi Yesaya pasal 7 ayat 14. Allah sendiri akan memberi tanda itu, bahwa seorang perempuan muda akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia akan memberikan nama Immanuel dan El. Tidak ada bayi yang lahir langsung diberikan lambang pemerintahan di atas bahunya. Tidak. Hanya bayi Yesus. Amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tidak ada bayi yang lahir langsung dibilang penasihat ajaib, Bapa yang kekal, Raja damai. Tidak ada. Ini bayi yang hebat. Ini Raja. Ini Tuhan. Dan layak dirayakan. Amin. Keluarga besar. Peraih bayi Imam Lamhol. Apa? Dengar baik, Tuhan itu satu-satunya Tuhan. Tidak ada Tuhan yang huruf kecil. Dan kalau ada yang masih menyembah Tuhan yang huruf kecil, itu Tuhan yang mana? Saya kalau ketemu orang-orang yang punya Tuhan yang huruf kecil, saya biasa bilang itu guru IPA. Guru IPA. Guru IPA apa? Ya, alam IPA. Ya. Tahu guru IPA. Nah, lalu saya bilang begini, ilmunya masih kelas TK. Yesus itu di atas segalanya. Dan pujian yang bilang begini, Yesus lebih besar. Ada yang lebih hebat? Yesus lebih besar di dalamku, Immanuel di dalamku. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku. Pertanyaannya, apakah dia Tuhan yang hebat hari-hari ini dalam hidupmu? Apakah dia Tuhan yang sedang berkarya dalam hidupmu? Apakah dia tokoh terbesar sepanjang masa? Dia Allah yang berkuasa dan Allah yang dibilang kurios, penguasa tunggal satu-satunya dalam hidupku. Kalau benar dia Tuhan, andalkan dia. Kalau benar dia Tuhan, panggil namanya. Kalau benar dia Tuhan, sembah dia. Kalau benar dia Tuhan, ikuti dia. Kalau benar dia Tuhan, cari dia. Amin. Alkitab katakan orang yang mencari pasti akan mendapat. Dia mengetuk pasti akan pintu dibuka. Dia Tuhan. Kromosom darahnya hanya 220. Kromosom darah mamanya 23. Kromosom mewakili ayah hanya 1. Berarti benar dia lahir dari roh. Dia lahir cacat? Tidak. Maria waktu mengandung gugur? Tidak. Kalau dia manusia biasa, hari pasti gugur. Anak itu tidak akan hidup. Kalau dia manusia biasa, kromosomnya hanya berkurang ke 1 saja, cacat. 3 kepala puskesmas itu jemaat di gereja. Waktu saya baca ini bukunya, saya cari di YouTube, ini benar penelitian dari Profesor Dr. Ron Bayu. Saya tanya, benar kan? Saya tanya dokter spesialis kebidanan dan kandungan, ini kalau kromosom berapa gembala saya jelaskan. Benar. Kalau kromosomnya berkurang, anak pasti lahir cacat. Kalau kromosomnya berkurang, darah dari papa atau mamanya, anak itu pasti lahir bisa alami keguguran. Dia tidak bertahan hidup dalam kandungan mamanya. Yang orang-orang yang dibasuh, dilayakkan, mereka bisa lakukan agape, kasih. Ini
Ini kasih persaudaraan ini, itu kasih, bukan kasih eros, filia, bukan. Dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani terus agapao, agape, kasih. Nah, kasih Allah yang ada di dalam manusia, yang menggerakkan orang untuk hidup berdamai dengan saudaranya, bisa mengampuni saudaranya ketika saudaranya bersalah. Kasih agape, bukan kasih sembarang kasih. Makanya Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar agape akan dunia ini, kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah, dia yang menyucikannya, memandikan, membasuh, memurnikan kelahirannya, itu mendamaikan kita dengan Bapa. Setelah kita berdamai dengan Tuhan, kita akan mengaplikasikan kasih itu kepada sesama dan saudara kita. Amin. Orang yang belum berdamai dengan Tuhan tidak akan mungkin mengaplikasikan kasih itu dengan saudaranya. Tidak mungkin. Tidak akan mungkin. Orang yang tidak mengalami pendamaian dengan Tuhan, dengan Bapa di surga, dia tidak akan mungkin berdamai dengan saudara. Karena kasih ini, agape ini yang akan menggerakkan semua orang untuk hidup rukun, semua orang untuk berdamai, semua orang untuk merayakan Natal, semua orang untuk mengalami kasih, semua orang. Agape itu yang menggerakkan semua orang untuk mengalami lawatan Tuhan, mengalami damai Natal. Kalau tanpa agape, kasih tanpa pamrih, Yesus beri nyawanya dia untuk kembalikan. Setan hari-hari ini orang bisa pakai setan, tapi dia akan minta bahasa istilah Jawanya dibilang tumbal. Kasih bagian saya, selama ini saya sudah tolong kau. Tapi Yesus beri, dia tidak akan minta balas. Itu yang dibilang agape. Amin. Amin. Kasih Allah yang bisa menggerakkan Immanuel itu yang tinggal di dalam kita, yang bisa menggerak manusia sejahat apapun. Kalau ada Yesus di dalam dirinya, dia akan mengampuni, walaupun itu musuh sekalipun. Dia akan melepaskan pengampun. Amin. Saya setiap akhir tahun, saya pasti akan basuh kaki istri dan anak saya. Atau tanggal 24 Maret, saya sering berkata, Bapak dalam pelayanan ada buat kesalahan. Selama 1 tahun, Bapak mendidik keras. Ada kata-kata yang salah membuat istri saya tersinggung. Saya harus basuh kaki mereka. Begitupun juga dengan majelis dan jemaat. Setiap akhir tahun kami ibadah tutup tahun, saya harus basuh kaki mereka. Yohanes pasal 13, Yesus telah memberikan teladan. Yesus berkata begini, hari ini aku membasuh kakimu, ini akan jadi teladan dan engkau akan melakukan untuk mengingat akan darah. Yesus sebelum mati, dia harus membasuh kaki para rasul. Yohanes pasal 13. Dan sering di akhir tahun saya harus membasuh kaki istri dan anak-anak saya sebagai tanda mereka harus melepaskan pengampunan buat saya. Nah, jadi pendeta masih manusia, belum malaikat. Akhirnya majelis dan jemaat mereka lakukan juga di rumah. Minta maaf kepada istri dan anak, membasuh kaki istri dan anak. Karena itu keteladanan Yesus. Kalau ada hal yang membuat terjadi agak jarak atau tembok di antara keluarga ini, perlu bukan hanya kita kumpul-kumpul lalu tertawa-tertawa, perlu berdamai dan berdamai. Amin. Banyakkan orang rayakan Natal lalu tertawa-tertawa, tapi pulang masih tersimpan sesuatu yang masih mengganjal dalam hati. Dia belum menyelesaikan unek-uneknya. Akhirnya kadang waktunya Tuhan tiba, dia harus dipanggil. Akhirnya kadang orang nangis di peti, belum berdamai. Kenapa kau pergi? Ya, saya harus belum berdamai.
Kadang-kadang orang tunggu Desember dulu berdamai. Tidak perlu tunggu Desember. Yesus setiap waktu dia datang berdiri di buka pintu lalu mengetuk. Wahyu pasal 3 ayat 20. Kalau bertamu ke rumahnya orang biasa di dinding itu, Yesus ada berdiri di depan pintu lalu mengetuk. Itu ayatnya pasti Wahyu pasal 3 ayat 20. Lihat, Yesus berkata, lihat aku berdiri di buka pintu dan mengetuk. Barang siapa yang mendengar suaraku, dia akan membukakan pintu dan aku akan masuk ke dalam dan aku akan makan bersama-sama dengan dia. Yesus selalu mengetuk pintu hati. Hanya kita yang mengeraskan hati untuk berdamai, melepaskan pengakuan. Saya tahu kasih itu malam ini akan menggerakkan keluarga ini. Amin. Menggaufa. Kalau ada gap di antara kita, berdamai. Natal itu Yesus datang untuk mendamaikan. Semua orang jahat pun didamaikan oleh Yesus. Amin. 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 Suami istri yang belum berdamai. Gembala dan majelis yang belum berdamai. Pendeta dan majelis yang belum berdamai. Sebelum waktunya maut datang, kita akan menyesal. Anak dan orang tua perlu berdamai. Jadi Yesus ini tokoh. Tidak ada tokoh yang paling kuat dari tengah-tengah para muslim. Udah kalau ada tokoh yang hebat seperti Yesus tunjukkan. Saya diundang khotbah, ada keluarga yang lebih banyak muslim. Saya bilang kalau ada tokoh yang lebih hebat dari Yesus tunjukkan. Muhammad hari itu mati, ceritanya tidak diceritakan sampai hari. Yang orang kenal istrinya 13, di depan muslim saya. Istri paling muda 12 tahun, itu Muhammad. Itu cerita yang memalukan. Tapi Yesus tetap dirayakan sampai kegagalan. Amin. Seorang tokoh kalau mati ceritanya tentang kehebatannya, tentang gelarnya, tentang prestasinya diceritakan di atas kubur. Tapi Yesus dari kubur sampai hari ini masih diceritakan kehebatan. Amin. Amin. Dia hebat. Dia dahsyat. Natal perlu dirayakan setiap waktu karena dia hebat. Ulang tahunnya tetap harus dirayakan setiap waktu. Bukan hanya 25 Desember. Alkitab tidak bicara 25 Desember. Yesus perlu dirayakan setiap waktu karena dia Tuhan atas alam ini. Dia Tuhan atas hidupmu. Dia Tuhan atas masa depan. Tidak ada tokoh yang diceritakan saya mati. Tengah-tengah orang muslim, saya waktu menguburkan orang mati, saya bilang kalau ada tokoh sehebat Yesus, teman-teman muslim tunjukkan kepada saya. Ini waktunya Injil harus diberitakan. Yesus, kehebatan Yesus. Tadi malam saya khotbah di Unurung gue, kakek hari kedua. Saya bilang Yesus yang hari ini kita rayakan, dia tokoh sampai kapanpun. Dunia ini mau banjir bandang kah, mau terbalik kah, dia Yesus yang hebat. Amin. Dia perlu dirayakan setiap waktu, setiap detik. Bukan hanya 1 tahun sekali. Ulang tahun kau boleh rayakan 1 tahun sekali, tapi Yesus harus dirayakan setiap hari. Amin. Setuju? Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Waktunya Natal bukan malam kudus lagi. Natal kalau bisa dirayakan lebih meriah karena kehebatan Yesus. Amin. Ya. Dan waktu khotbah di tengah-tengah para muslim, saya bilang, tunjukkan kalau ada tokoh yang sehebat Yesus. Tidak ada. Nah, bahasa Inggris dia bilang dia the excellent leader, pemimpin yang sangat sempurna. Mau dilahirkan di tengah-tengah sampah, kotoran binatang, dia mau. Hari ini anak Wafi mau lahir di kandang binatang, tidak ada. Anak raja hari ini mau melahir di kandang hewan, tidak ada. Pasti paling sedikit klinik di bidan, tempat klinik bidan praktek. Tapi Yesus ketokohannya dibilang the excellent leader. Dia pemimpin yang sangat sempurna. Mau lahir di tengah-tengah sampah pun dia mau.
Dia ada di tengah-tengah orang berdosa dan orang miskin, orang susah pun dia mau. Makanya dibilang the excellent leader, pemimpin yang sangat sempurna. Perlu kita patut rayakan. Amin. Kasihnya yang menggerakkan, mendamaikan, memulihkan hubungan bersaudara. Heart needs soil. Setelah kita dimandi, ketika kita dibasuh, artinya ketika kita didamaikan, dipulihkan melalui kelahiran. Pengampunan itu, penebusan itu terjadi mulai dari kelahiran. Kita lihat ayat selanjutnya, ayat 23. Kaitannya dengan ayat 22 ini. Ayat 23 kita baca. 1 Petrus 1 ayat 23, 3, 2, 1. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Yesus itu firman sendiri. Amin. Pada mulanya firman itu bersama-sama. Yohanes 1 ayat 1 loh. Kamu dilahirkan karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Tahap mitso dalam bahasa Inggris dibilang purified, pengudusan. Dia mengudus, dia memandikan, membasuh kita. Tadinya ya seperti anak terhilang, dia mengangkat kita jadi anaknya dan ahli warisnya. Amin. Dia memindahkan dari maut kepada terangnya yang ajaib. Hakmitso. Dia telah menyucikan kamu, membasuh kamu. Dia telah mengampuni kamu. Lalu dia memindahkan kamu dan mengangkat kamu jadi ahli waris kerajaan. Amin. Hebat ya Tuhan. Saya sampai hari ini masih membanggakan dia, Tuhan yang hebat. Makanya di tengah-tengah Muslim, Buddha, Hindu pun saya khotbah lalu saya berkata, ada pemimpinmu yang sama seperti Yesus. Saya dihubungi oleh Om, saya ada di Serui. Tanggal 1 saya ada di Warok dan Setui, khotbah Natal keliling. Tanggal 7 saya tiba di sini. Sore khotbah di Natal Cup, Kamar Adat Pengusaha Buah. Tanggal 7 saya khotbah, tanggal 8 khotbah, tanggal 9 di Jedku saya khotbah, tanggal 10 nanti di Jumat saya khotbah. Tadi malam harus khotbah di Unurungguai, KKR hari kedua. Kita haus sekali, kebanyakan saudara kita dari GKI, Bapak kalau bisa datang seminar lagi dan KKR lagi, sepertinya kami dilupakan, kami ditinggalkan. Selesai khotbah, altar kolom selesai, begitu tutup saya langsung ganti baju, pakai celana pendek. Saya bilang, tadi wartawan tadi itu dia nyopir, tadi ya diambil gambar. Jam 9.15 kita jalan, kita usah tunggu makan nanti kita jalan di jalan. Ini sudah capek, saya sudah berdiri 3 jam, keringat sudah keluar. Kalau makan nanti kita sudah malas, tunggu di sutian jalan, kita akan tidur. Saya bilang dia, mobil kita jalan, bilang 15. Kami jalan, kita di rumah setengah 1, harus mempersiapkan diri untuk khotbah. Tidak ada waktu, Yesus sudah mau datang. Namanya harus dikumandang, diceritakan. Di lembah, di gunung, di hutan, belantara pun Yesus harus dikabarkan. Mereka masih hidup dalam penyembahan berhala. Tadi malam mereka datang, kami mengaku ini mantra, kami buang, kami api unggun, harus dimakan. Dan dosa yang paling besar terjadi di sana. Om saya, ini Hans Mori, pernah kepala istri di Unurungguai, Bung Fal, terus ke Unurungguai, terus kepala dinas pemuda olahraga, lalu menikah. Om mau ke kepala dinas olahraga, bikin KKR. Di sana ada istilah kawin tukar. Saya datang dari istri saya, berkunjung ke Kris, punya pendeta Kris. Mahua ini punya rumah, dan pendeta Kris Mahua dengan istrinya, kami sepakat. Saya bisa bersetubuh dengan pendeta Kris punya istri, pendeta Kris bisa bersetubuh dengan istri saya.
Itu dosa perzinahan yang paling kuat di atas. Ya, khotbah saya bilang tidak ada kawin Tuhan lagi di sini. Kau bertobat malam ini. Untuk mentransfer kekuatan okultisme, orang meninggal, itu keluarganya bisa datang nangis selanjutnya bulan. Saya bilang, kamu jangan pornografi di sini. Orang tua, orang besar datang selanjutnya bulan tanpa kolor, tetap nangis. Budaya dari mana? Dari malam saya sering keras. Mereka bilang kami jahat sih malam mereka tidak akan mati. Kalau mereka buang itu semua kumpulan mereka tulis mantranya. Kami akan mengukur dari mana? Akar semua. Injil sudah tidak main-main, dosa-dosa. Amin. Yesus sudah mau datang, amin. Ya, kita rayakan Natal terus, tapi terakhir kita akan merayakan di surga. Kemuliaan yang kekal, amin. Iya. Jadi ada agape. Orang yang hidup di luar agape, dia tidak bisa mengamalkan, menerapkan, mengaplikasikan atau menghidupi kasih persaudaraan. Nah, kalau hanya eros, philia, dan kasih yang lain, dia memberi tapi ada maunya. Nah, kasih tadi, harus kasih. Tapi agape, orang memberi tanpa menuntut balas. Kayak tadi saya bilang, kalimat kuncinya magnetso, itu orang yang sudah dilahir baru kan, lahir kembali, dilahirkan kembali. Suatu ketika Nikodemus datang bercakap-cakap dengan Yesus waktu malam. Dia pemimpin agama Yahudi. Yahudi itu sebuah agama di Israel. Orang Israel agamanya Yahudi. Yang kedua Islam. Islam keturunan Abraham dari Hagar. Yang ketiga Kristen. Kristen hanya 0, sekian persen. Saya waktu ke Israel, saya tanya, agama terbesar berkata Yahudi. Ya memang, orang Israel agamanya Yahudi. Yang menolak Yesus, yang berkata kau ada tukang kayu, akan pernah berakhir. Anugerahmu tidak akan pernah berhenti. Kebajikanmu tidak akan pernah berkesudahan. Penuhi keluarga hambamu di tempat ini. Berkati hambamu sebagai apostle dan seluruh peranakan atau megawfapa yang hari ini hadir merayakannya. Banyak kepala-kepala suku yang ada di Sentani dan tidak memikirkan hal ini. Tapi hambamu malam ini memikirkan untuk bagaimana, atau megawfapa yang berpikiran baik, yang ingin mengenal Tuhan lebih dalam lalu merayakan Natal ini, memikirkannya lalu membentuk panitia lalu merayakan Natal ini, mempersiapkan dengan dana yang tidak sedikit, dengan waktu juga yang tidak sedikit. Semua harga harus dibayar, semua persiapan harus dilakukan, semua keuangan harus dikeluarkan demi perayaan Natal malam ini. Natal itu bicara tentang sebuah kehebatan Tuhan, sebuah mujizat. Natal itu bicara tentang tokoh terbesar sepanjang masa yang lahir, yang sejak bayi lambang pemerintahan ada di atas baunya. Sejak bayi dikatakan dia penasehat ajaib. Sejak bayi dia dikatakan dia Bapa yang kekal. Lambang pemerintahan itu ada sejak dari dalam kandungan Maria. Sebutan Bapa yang kekal itu sudah ada. Sebutan dia penasehat ajaib itu sudah ada dalam dirinya. Tapi ketika dia lahir, maka semua atribut itu dikenakan pada dirinya, sebab dia Allah yang kekal. Seisi dunia
Ime dan seluruh Minggu Fafa. Kami akan meninggalkan tahun ini. Tidak ada maut, tidak ada kecelakaan, tidak ada musibah, tidak ada insiden, tidak ada hal-hal yang mengagetkan dan menakutkan. Sebab kami tahu Tuhan yang menjadi pemimpin barisan depan kami, Tuhan yang sama menjadi pemimpin barisan belakang kami. Artinya Tuhan yang menjadi tiang awan dan tiang api pada siang dan malam. Oh gembala yang baik, oh pembela kami, Engkau Immanuel. Terima kasih Tuhan. Serahkan keluarga besar hamba-Mu dan juga hamba-Mu kepala suku Bapak Moses sekalian, istri dan anak-anaknya, semua keluarga besar Nayoho Yonggo dan Fumanar Lewole Makat Natal Arlewole. Tuhan malam ini mengurapi dan memberkati. Malam ini firman-Mu telah disampaikan. Hanya kasih Allah agape itu yang bisa menggerakkan untuk kami berdamai dengan semua orang. Sebab kelahirannya mendamaikan kami dengan Bapa. Kalau malam ini hati kami siap, kami buka hati kami mengalami kelahiran kembali. Seperti Nikodemus yang datang malam hari bercakap-cakap dengan Yesus. Lalu Yesus berkata, kalau engkau tidak dilahirkan dari air dan roh, engkau tidak akan pernah melihat dan engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Malam ini melalui kelahiran Yesus Kristus, kami mengalami hak nitso, dimandikan, disucikan, dibasuh, dimurnikan dari hidup lama kami. Ketika Taman Eden dihancurkan, kita berkata semua orang telah jatuh ke dalam dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita Roma pasal 5 berkata, oleh karena satu orang dunia jatuh ke dalam dosa itu Adam, tapi oleh karena satu orang dunia diselamatkan yaitu Kristus. Kami tahu kelahiran-Mu menyelamatkan kami, kelahiran-Mu memerdekakan kami. Kami mengalami tahun Yobel, tahun kelepasan, tahun pembebasan. Keluarga hamba-Mu, kami pertaruhkan semua keluarga besar. Meraya boy melamime, kami pertaruhkan di atas batu karang yang teguh, dan Allah mau tidak akan pernah menguasainya. Seperti gereja mau Kau letakkan di atas batu karang yang teguh. Malam ini keluarga hamba-Mu juga kami bawa, kami letakkan di atas batu karang yang teguh, dan alam maut tidak akan pernah menguasainya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh merayakan Natal malam ini. Kami yang sudah lanjut usia, kami yang masih anak-anak, kami yang masih muda, malam ini tua, muda, besar, kecil, laki-laki, perempuan, semua sudah diberkati oleh firman-Mu. Kami siap memasuki tahun yang baru dengan kasih Allah yang mendamaikan kami, lalu kasih Allah yang menggerakkan kami untuk berdamai dengan saudara-saudara kami, untuk berdamai dengan musuh, walaupun itu musuh sekalipun. Kita berkata kami wajib dan layak mengampuni musuh. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk persembahan yang sudah dibeli. Tuhan berkati persembahan agar dipakai untuk mulia dan hormat bagi nama Tuhan, dipakai untuk pelayanan di tengah-tengah gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua yang terlibat dalam pelayanan hamba-Mu yang memimpin pujian atau MC, Tuhan berkati. Pendeta Hari Siwaka yang bermain musik, Tuhan Engkau berkati. Semua yang hadir malam ini, tua muda besar kecil, laki-laki perempuan, semua diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan pulang ke rumah kami. Kami akan menerima berkat. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan.
Lalu angkat kedua tanganmu. Kita akan menerima berkat Tuhan. Anugerah dari Bapa di sorga, kasih yang dinamakan agape. Melalui agape itulah dia lahir mendamaikan engkau dan aku dengan Bapa di sorga. Persekutuan yang indah dan manis bersama Roh Kudus turun ke atas kita malam ini, hingga harinya Ia akan menjemput engkau dan aku menikmati sorga yang Ia janjikan. Kita terima semua janji berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Selamat malam, selamat merayakan Natal. Tuhan memberkati kita semua. Ini kelahiran dari Yobe. Ternyata tete nenek bersaudara yang lahir dari suku Kalen berpindah banyak sekali, sehingga hari ini saya lihat begitu banyak. Saya berterima kasih kepada adik pendeta di keluarga satu kami dari selatan dan dari Betawi. Ini keluarga semua ini. Saya semua. Ini acara-acara seperti ini acara biasanya dilakukan di akhir tahun menjelang tahun. Ya, terima kasih sudah dilakukan. Ini banyak yang keluarga datang. Saya berterima kasih kepada adik-adik Yau-Yau, antara mereka yang ada di sini, nenek mereka sudah ada di sini. Terima kasih banyak. Acara Natal Bulu Papa ini sangat berperan penting untuk suku, karena di Sentani itu kebanggaan mata rumah suku itu ada di pihak perempuan. Itu kebanggaan, dan mereka itu ya bisa menguatkan satu mata rumah itu yang berdiri karena ada perempuan. Itu harus diingat baik. Tadi hamba Tuhan sudah menyampaikan kebenaran firman. Di suku Sentani juga orang juga berbicara tentang perempuan. Itu berbicara Leah dan Rahel. Ini istrinya Yakub. Berbicara seperti itu budaya. Tetapi nilai itu menyangkut dengan kebenaran firman. Saya berterima kasih, kebenaran sudah disampaikan, kita sudah mendengar, kita juga sudah melihat, hati kita juga harus dirubah. Kepada Mando Papa ini saya sampaikan bahwa kalau acara-acara ibadah atau Natal, biasanya pihak laki-laki yang buat baru diundang. Memang pada waktu itu ada dua perempuan yang datang. Saya lagi pimpin rapat, mereka datang bilang, kakak, kami ini membuat acara violin dan jadi mereka datang minta buat acara Natal. Dari konteks Natal saya lihat itu baik karena itu membutuhkan. Tapi dari segi adat itu tidak seperti itu. Karena saya yang harus buat Natal, saya mengundang. Karena di sanalah orang bisa bersuka cita. Tapi karena mereka minta, ini perempuan yang datang nih, tidak mungkin saya nolak, saya menerima. Ya, saya mengarahkan supaya semua yang ikut dalam peranakan kalian ini harus diundang. Saya lihat ini sudah ada yang datang, ada yang tidak. Jadi saya kepada tamu undangan saya minta supaya bisa mengikuti dengan baik. Ini PT, saya ini punya istri, kemudian punya anak-anak.
ada yang mereka lahir di Doyo sana, kali ini cerita. Yang saya lihat tidak ada di sini kan. Oh, satu ada tadi di sini. Ada Doni ya. Mereka yang ada di sana. Ini yang mungkin cucu ini. Ada siapa cucu. Bapaknya sudah meninggal. Doyo. Sempat tinggal di sana. Kemudian saya lihat ini Yobo itu datang. Saya lihat ada Yobo. Ya Tamali, ibu mereka tadi sudah disebut Bapak Puncak, itu dari sini. Dia harus ada, kalau tidak biasanya ada bis yang selalu hadir, ketika saya tidak lihat dia bagian yang ada di sana. Oh ini cerita ada, saya lihat ini, maaf, ini ada Kakak Doni sudah hadir. Ini yang bagian nenek saya, tante-tante saya yang kawin ke sana. Bagian yang kebanggaan, kemudian di selatan sudah ada, kemudian di Papua dua yang tadi saya sebut itu bagian yang kemudian masuk ke Gombal, di sana juga sudah ada. Saya sebut supaya dikoreksi semua. Kemudian ada yang di Perbesar, ini yang paling bontot, ini yang paling bontot anak Bapak Sen gue. Kemudian ada satu lagi Hoax Yogi Polo Perbesar, kemudian dari keturunan kalian, kemudian berangkat ke Harapan, ada di Harapan juga ya. Kemudian di mana lagi? Yoga yang saya lihat di Pamepri ya, mereka kalau di sana saya sudah lihat ini saya punya Yau ini yang dari Pamepri mereka. Mungkin ada di luar kan mereka malu-malu. Mungkin malu masuk ke sini, ada di luar. Kemudian yang ujung sekali tentang gue yang kemarin meninggal, dia mungkin meninggal ini adanya sudah hadir. Itu bagian yang saya lihat kebanggaan selalu dalam Natal. Saya mengundang semua datang untuk mengenal bahwa kita ini satu keturunan terbagi-bagi. Ini adalah kekuatan. Artinya TT1 dia bisa memelihara sekian banyak dan dia bisa sekolahkan apa. Sekarang kita ini sudah mandiri. Saya kemarin setuju karena mereka sudah mandiri. Hari ini juga saya lihat ini sudah mandiri. Saya tidak bantu sedikit, saya cuma kasih OP aja. Mereka sudah bantu semua. Tadi saya dapat laporan seperti itu, kami sudah bisa kakak. Sebenarnya saya yang harus ini. Jadi kalau acara Nando Papa ini di belakangan inilah orang yang selalu melakukan acara. Kalau dulu tidak ada urusan Nando Papa itu datang dari sana itu. Ini TT mereka koreksi kepada nenek-nenek, kemudian tante mereka datang, kita koreksi omong, karena mereka berlipat seperti itu bagus koreksi di tahun baru. Jadi biasanya itu Nando Papa datang itu dia acaranya itu tahun baru dia teriak gitu, Nando. Itu bagian yang dari Natal sudah berjalan sudah tutup tahun, orang masuk tahun baru mereka mulai teriak gitu, karena sudah kita ada bagian makan minum yang dibawa itu dibantu kepada mereka. Tapi kalau hari ini kan tidak, orang lakukan. Dan biasanya di sana itu saya alami itu bahwa tidak sembarang orang lakukan Natal dan Tahun Baru. Orang-orang dulu diberikan hikmah sangat-sangat
walaupun pendidikan mereka sangat rendah, tapi mereka diberi hikmat untuk mengatur. Jadi di konteks ini saya punya ipar-ipar ini baik-baik semua. Kalau dulu mereka biasanya itu kalau masuk tante-tante kalau kawin di luar masuk sebelum malam kudus ini pasti ada masalah. Itu sudah gejala itu di kampung ini, di rumah besar di kampung. Jadi dia curahkan semua 1 tahun punya apa, dia curahkan semua ini. Dia sudah curahkan semua, sudah kakak yang paling tua, bapak saya sudah mulai koreksi, oh ini paling nakal-nakal ini kan. Kalian lihat aja. Seperti ini saya cerita ini saya alami. Jadi kalau kami dari sini biasanya itu sebelum malam kudus kami sudah ke kampung. Bapak ibu sekalian atau saudara-saudara saya, menurut bapak ini melihat ini sudah jalan sudah baik, mobil sudah ada, HP bisa telepon, bisa angkat. Kalau dulu kan tidak. Berita aja masuk di sana. Mereka sudah evaluasi itu dari malam kudus selesai mereka evaluasi itu. Ini yang biasanya tidak baik sama saya, ini saudara perempuan ini siapa-siapa ini. Nah, saudara, itu bagian yang terakhir mereka evaluasi di waktu Natal, tahun baru. Acara Manggo Papa tidak ada dan acara Natal itu dilakukan hanya sekali aja. Kalau sekarang itu banyak jemaat mereka lakukan kapan aja. Jadi tadi Pak Pendeta sudah sampaikan harus kita bertumbuh berkembang setiap hari karena kelahiran. Saya berterima kasih banyak sudah mencurahkan berkat. Ini salah satu yang saya sampaikan juga bahwa acara-acara itu dilakukan bagian daripada evaluasi acara mereka menyambut tahun baru, kemudian mereka memperkenalkan diri bahwa anak-anak kami sudah besar dan mereka memperkenalkan satu sama lain, memperkenalkan di acara-acara tersebut. Kemudian di sanalah orang bisa teriak, Manggo, anak-anak yang punya kebanggaan bahwa kami bisa dilahirkan oleh mama dari kampung ini, kami luar biasa. Kalau di kampung Yobe, orang biasa bilang ini acara adat ini poli-poli. Jadi orang sudah tahun baru sudah selesai, kampung Yobe itu masih berlanjut, masih berjalan terus. Karena sumbangan makannya cukup banyak biasa dibawa dari sekian perempuan itu yang kawin keluar itu mereka bawa, dan supply itulah yang memberikan kekuatan mereka bisa. Saya berterima kasih banyak hari ini juga saya melihat ini supply-nya juga banyak juga. Saya dengar aja, tapi saya dari malam saya sudah kontrol ini. Saya bilang ini berapa kan? Mereka punya ya ukuran orang Sentani, ukuran bagi. Jadi kalau itu sudah banyak itu lebih dari satu, saya pikir luar biasa. Ini kemandirian nenek saya, bapak saya memberikan berkat luar biasa. Dan Yakub sudah masuk ke sana. Karena panggilan hati itulah hari ini kita bisa bertemu. Saya berterima kasih juga ada Bapak De Pori. Ini Mama De saya, tetapi kecil besar dipelihara oleh Bapak saya. Jadi dia juga ada Obama ini manggil Pak dari sini. Ya begitu. Terima kasih. Saya lihat itu ikatan Manggo Papa, saya lihat luar biasa. Dengan saya lihat hari ini, saya juga luar biasa kalian bisa lakukan. Walaupun tadi ada sepi-sepi, kemarin sepi saya datang dengan semangat. Ini ketua panitianya di mana ya? Bapak dia datang, Bapak pergi saya ngawasi. Dan di sore lagi saya awasi lagi.
Saya bilang kami ini yang sudah tua-tua tidak mungkin kerja bareng-bareng begini. Kami bagian yang datang kontrol. Kami sebentar atau besok kami lakukan penilaian. Tetapi dari konteks saya melihat itu bahwa menurut Bapak sudah kompak, sudah baik. Yang satu saya lihat bahwa selalu mereka lakukan orang minum itu biasanya di tahun baru. Orang-orang dulu itu sangat-sangat tertib mereka. Walaupun orang jual minuman di luar-luar, tidak pernah mereka beli. Mereka bisa beli itu pada waktu tahun baru. Yang kedua, mereka beli itu kasih minum di paripat. Sudah selesai minum, karena informasi sudah masuk ini dari data rantai. Sudah. Rumah di Danau Sentani. Jangan perlakukan saya punya adik perempuan atau kakak perempuan seperti itu. Itu caranya. Kalau sekarang ini kan tidak. Jadi saya sarankan supaya kalau kegiatan-kegiatan itu ya dia cara-cara yang inti kita menjaga juga ketertiban yang ada. Karena banyak orang mabuk, banyak orang minum karena persoalan ini. Termasuk keluarga saya yang kemarin meninggal itu dulu di Bandung, itu karena mabuk juga seperti itu karena mabuk. Jadi saya sarankan mengambil Bapak tidak tertib. Yang kedua sebagai terakhir, kalau ikatan ini sudah besar, kemarin juga saya dengan Bapak saya ini kita bicara bahwa menurut Bapak tidak berhenti di sini, tapi kami akan buat ikatan. Kalau buat ikatan, saya setuju buat ikatan, tapi dikoordinasi dengan baik dan dibuat program yang baik. Ya, program ikatan keluarga kan paling memberikan makan kepada anak-anak yatim. Di masalah perkawinan mungkin itu fokus, tapi kalau ada membangun ekonomi silakan aja. Tapi ikatan itu di mana-mana sangat kuat. Kalau ikatan itu ada, berarti ikatan ya ada ikatan melalui lampunya ada juga. Kalau yang punya ada berarti itu ikatan yang sudah dibuat itu. Ya saya juga minta supaya peranakan masuk di sana dan mereka sudah masuk. Sekarang ini ada ikatan lagi, sudah masuk lagi. Berarti medianya ini sudah sangat besar. Satu sama lain bisa baru kenal. Ini hari ini Natal kita lakukan ini bisa satu sama lain baru kenal. Dan ikatan itu bisa menjadi sangat positif kepada ketua panitia. Bapak saya punya pengalaman di birokrasi, bisa mengarahkan dengan Bapak. Nanti kita minta pendapat juga dengan Bapak Ibu. Kalau tidak, dia akan lebih banyak sebagai hamba Tuhan. Jadi memang waktunya harus diminta. Kalau dia kepada saya, kalau waktu-waktu tertentu yang memang dia perlu sekali dia telepon, anak saya begini-begini. Nah, itu yang disampaikan. Semua sudah lengkap dan satu sama lain bisa memperbaiki kita yang baik. Dan saya menyampaikan selamat untuk Bapak sebagai perdana, walaupun tadi agak sedikit terlambat kepada adik pendeta, minta maaf. Mungkin dia sabar karena adik jadi dia sudah tidak apa-apa, kita duduk aja. Di mana Bapak dia datang, baru kita mulai. Ya karena ini keluarga semua, sumber daya manusia yang cukup. Saya terima kasih banyak sudah ada pengertian, kemudian kita bisa lakukan. Itu yang mungkin saya bisa sampaikan. Terima kasih banyak semangatnya bisa mengambil tempat di OW Melang Kolongkalang, sudah memberikan lampu Natal keluarga
kalian secara resmi itu tanggal 29, karena itu memang sudah diterapkan dari tahun ke tahun, dari sejak Bapak TC mereka buat 29 Desember merupakan Natal, karena mereka pakai pola-pola dulu. Natal tidak boleh dilakukan malam kudus belum ada, jangan lakukan Natal ya. Jadi kita ambil apa yang sudah dilakukan oleh orang tua, itu yang kita ambil. Jadi tanggal 29 Natal keluarga. Kalian secara resmi saya sudah sampaikan, mungkin karena datang, kita datang ibadah lagi. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih banyak. Saya menyampaikan selamat Natal 20 Desember besok 2021 dan memasuki tahun baru 1 Januari 2022. Terima kasih. Perayaan Natal ini kan hal yang biasa kita lakukan, tetapi yang menjadi bagi kami yang menjadi kesan itu bahwa kami anak-anak perempuan bisa adakan perayaan Natal itu di tengah saudara-saudara laki-laki di sini. Kami anak-anak perempuan yang bilang kita peranakan dari sini, kami ada hal-hal yang kami lihat sudah mulai hilang di rumah ini. Yang dulu dari nenek kita, mama kita ada, kami selalu ada di sini. Tetapi sekarang ini mungkin karena harus perubahan, perkembangan, kemajuan, mereka di sini sudah tidak begitu sebaik yang lalu. Walaupun mereka selalu adakan, mereka semua berjalan seperti tidak ada persaudaraan. Ya, itu yang kami pikir. Memang ini menggambarkan antara saudara laki-laki dan saudara perempuan seperti itu. Jadi memang kami datang dari perempuan untuk mengajak kepada saudara laki-laki, ini barang sudah tidak ada hubungan yang harmonis, hubungan yang persaudaraan yang bagus itu, rukun damai itu sudah mulai hilang-hilang. Karena itu kami mencoba untuk buat dengan Natal perdana. Ternyata hari ini semua ada, dan kami berterima kasih karena kakak kami yang tua menyambut kami dan memberikan ruang, tempat. Tadi disampaikan, kami merasa terima kasih. Mungkin itu landasan untuk kami lakukan ini. Ada pesan yang mau disampaikan? Ya, apa yang telah pertama sekali, apa yang kita dengar nasihat dari Tuhan itu menjadi kekuatan bagi semua keluarga. Biarlah persaudaraan kita ini antara bapak dan saudara laki-laki dan saudara perempuan itu selalu rukun-rukun, itu harus selalu dijaga. Kami juga memberikan pesan-pesan kepada anak-anak kami yang baru lahir, mereka yang bertumbuh, yang muda-muda. Mari kita terus menjaga kerukunan ini, persaudaraan ini, karena persaudaraan ini mengikat kita untuk menyelesaikan sesuatu masalah, menyelesaikan suatu pekerjaan. Kalau kita sendiri-sendiri kita begitu bersatu. Jadi saya berpesan atau saya menghimbau kepada kami semua, terutama kami yang perempuan, mari kita terus rukunkan kita punya persaudaraan ini untuk terus kita bersama-sama dengan kita saudara laki-laki di sini untuk mendorong mereka supaya mereka juga terus rukun-rukun. Demikian, mudah-mudahan perdana ini boleh ada. Ini perdana, jadi mungkin kami dikasih ruang, kami juga lakukan. Terus kami juga mau buat ikatan di dalam kami punya persaudaraan Menggo Papa ini, biar kami punya kekuatan mungkin apa yang kami bisa berikan kepada saudara-saudara di sini.